Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil. Tujuan KTM ialah membina orang-orang Katolik yang penuh keyakinan dan yang 100% Katolik, tetapi juga sekaligus orang Katolik yang terbuka terhadap karya Roh serta karunia-karunia-Nya, sehingga dia dapat memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang imannya. Tujuannya yaitu membina mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang yakin dan dapat meyakinkan orang lain. Spiritualitas KTM ditandai oleh dua spiritualitas yang besar, yaitu pertama spiritualitas Karmel, yaitu mau betul-betul mengenal Tuhan secara mendalam sekali, yang sekarang diintegrasikan dengan spiritualitas hidup dalam roh atau spiritualitas karismatik. Oleh karena itu KTM terbuka terhadap semua karunia Roh Kudus sehingga dapat melayani dalam kuasa Roh Kudus. Kita banyak mengalami suka duka di dalam perkembangan KTM di Surabaya. Saya sendiri sudah ikut di dalam sel kurang lebih 15 tahun. Jadi di mana kalau ada satu yang mengalami kesusahan atau mengalami keluarga sakit atau mungkin usahanya dalam kesulitan, kita semuanya ikut membantu, ikut berbagi. Bukan hanya berdoa, tetapi kita juga sampai membantu apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita merasakan bahwa kehidupan di dalam keluarga KTM ini sungguh-sungguh seperti saudara. Terutama di dalam kelompok kecil kita yang kita sebut sel, itu sungguh-sungguh sangat indah. Di mana persaudaraan terasa begitu dekat. Saya sekarang sudah jadi anggota KTM, tentram ayam. Saya bahagia, senang sekali. Tuhan nolong saya. KTM mantap. Dan KTM, selain berada di Indonesia, sekarang sudah berkembang sampai ke luar negeri. Contohnya di Australia, di Sydney dan Melbourne, secara khusus dan istimewa, KTM di sana begitu berkembang. Jadi kita patut bersyukur saudara-saudara bahwa KTM telah menyebar luas di mana-mana, dan dengan kehadiran KTM, begitu banyak umat yang merasakan kehadiran Tuhan, begitu banyak umat yang terbantu untuk berkembang di dalam hidup rohani. Lebih dari 15 tahun yang lalu, mulai saya masih di kuliah, kemudian saya bekerja, dan juga saya sekarang udah berumah tangga, punya 2 anak. Saya merasa ya
panggilan kami sekeluarga di sini. Jadi Tuhan mau menyatakan kasih-Nya bagi kami sekeluarga lewat komunitas ini, di mana kami boleh melayani dan bertumbuh di sini. Kalau pribadi aku, pengalaman selama ikut KTM banyak banget yang berubah. Jadi banyak banget dibentuk sama Tuhan. Intinya kalau ikut KTM tuh kita bersedia mau dibentuk sama Tuhan. Dan so far banyak banget changes, perubahan-perubahan yang terjadi. Iman kita secara Katolik lebih kuat lagi. Di dalam KTM ini, saya belajar untuk melayani bersama-sama dengan saudara-saudari saya yang lain. Saya juga belajar untuk lebih mengenal kehendak Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami persatuan cinta dengan Allah itu karena kasih Yesus sendiri yang mewarnai seluruh hidup kita. Kalau ditanya, mana yang paling mengesankan bagi saya selama saya melayani? Semua daerah mengesankan untuk saya. Harapan saya semua anggota KTM mau sungguh-sungguh berevangelisasi, dan juga saya ingin bekerja sama dengan seluruh pelayan distrik, pelayan wilayah, dan pelayan sel, dan juga kita semua berkewajiban untuk mempersiapkan pelayan-pelayan baru untuk mengganti kita di masa depan. Dalam kehidupan doa mereka kelihatan begitu, kehidupan rohaninya menjadi begitu mendalam, dan di situ mereka bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Jadi saya melihat spiritualitas Karmel yang dihayati oleh para anggota KTM membuat mereka semakin mengenal Tuhan, membuat mereka semakin mencintai Tuhan, dan hidup di dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam. Saudara-saudara, melihat tujuan yang sudah kita lihat tadi, karenanya visi dari KTM itu ialah menjadikan Katolik betul-betul meyakinkan, dan itu berarti dia harus dapat mengalami Tuhan yang betul-betul hidup, sehingga apa yang diimani itu bukan hanya sekedar dari otak, tetapi suatu pengalaman yang mengubah, memperbarui, dan memperkaya. Dengan demikian, setelah dia sendiri mengalami sesuatu, yaitu pertama-tama Allah yang hidup itu, bahwa Yesus betul-betul hidup, dia juga mau mewartakan pada yang lain, supaya yang lain pun boleh mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup.